Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Mudah-mudahan semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memaksimalkan waktu terakhir di bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang terbaik. Insyaallah malam ini kita akan memasuki malam ke-24. Artinya kemarin setelah 23 hari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga salat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama 23 hari ke belakang. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga dengan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, berikan keimanan, berikan kesehatan, sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita pada Allah SWT. Tadi kita telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan salat tarawih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 23 hari kita melaksanakan, tidak ada baiknya kita mengevaluasi sampai sejauh mana amal-amal kita, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa-apa yang kita usahakan hari ini, apa kita laksanakan amal-amal hari ini, tentu saja kita mengharapkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Sehingga kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Secara zahir kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan sedekah, tilawah Al-Quran, mengkaji ilmu, dan lain sebagainya. Dengan satu harapan, dan satu tujuan adalah mengharapkan ridho Allah semata, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Ramadan ini, seperti yang Allah janjikan, bahwa bulan ini adalah bulan penuh ampunan. Tentu saja kita mengharapkan ampunan Allah turun kepada kita, dan juga rahmat Allah turun kepada kita, sehingga akhirnya kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebuah keterangan yang meriwayatkan bahwa setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan ribuan bahkan jutaan nama dari umat Islam dari siksa api neraka. Untuk itu, perlu kiranya kita berhenti sejenak untuk merenungi dan mengevaluasi tentang amal-amal kita di hari-hari ini. Karena hari-hari ini ada hari terbaik bagi kita. 10 hari bulan Ramadan adalah sebuah hari yang terbaik dari hari apapun.
Karena di malam ganjil, di malam-malam 10 terakhir ini, Allah menyajikan sebuah malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, akan tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Bisa jadi 2000 bulan, bisa jadi 3000 bulan. Tetapi ternyata memang harus kita kembali merenungkan amal-amal yang kita lakukan. Jangan-jangan amal-amal ini tercampur dengan hawa nafsu kita. Ketika kita berbuat satu kebaikan, ada keinginan tersembunyi di dalam hati. Ada sebuah cita-cita, mungkin bisa jadi kita ingin disebut-sebut orang ketika kita beramal. Bisa jadi kita ingin menunjukkan pada orang lain. Padahal sejatinya amal itu adalah yang diterima itu adalah amal yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab Wahyul Qalam karya Syekh Mustafa Sadiq Arafi. Dia adalah ulama dari Mesir yang lahir di abad 19. Dalam sebuah bukunya beliau menceritakan bahwa suatu ketika di kota Baghdad di negeri Irak ada seorang ulama besar, seorang ulama, sebut saja namanya adalah Syekh Ahmad bin Miskin. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah mendengar kisah ini. Dan saya mencoba untuk menyampaikan kembali sebagai pengingat kita. Syekh Ahmad bin Miskin ini adalah seorang ulama yang pada suatu ketika, sesuai dengan namanya, Ahmad bin Miskin, mengalami sebuah kemiskinan yang luar biasa. Di mana pada saat itu beliau mempunyai istri dan seorang anak yang harus dinafkahinya. Akan tetapi karena kemiskinannya yang sangat-sangat, sampai beberapa hari tidak menemukan makanan. Sehingga pada akhirnya Ahmad bin Miskin ini pergi ke temannya, ke sahabatnya untuk menjual rumahnya agar mendapatkan uang dan bisa memberikan makanan untuk keluarganya. Sesampainya di rumah temannya, yaitu Abu Nasr, Syekh Ahmad bin Miskin menyampaikan niatnya. Akan tetapi Abu Nasr menasihatinya agar Syekh Ahmad bin Miskin tidak menjual rumahnya. Karena kalau rumah itu dijual, maka akan tinggal di mana? Jauh. Dan akhirnya Abu Nasr memberikan sepotong roti berisi manisan kepada Syekh Ahmad bin Miskin untuk diberikan kepada keluarganya. Akhirnya Ahmad bin Miskin pun pulang menuju rumahnya. Akan tetapi di tengah jalan beliau berpapasan dengan seorang perempuan fakir bersama dengan satu orang anaknya. Perempuan ini dengan sangat memohon, menghibah kepada Syekh Ahmad bin Miskin, meminta akan, wahai Tuan, kasihanilah kami, kasihanilah anak yatim ini. Sudah beberapa hari dia tidak menemukan makanan. Padahal Ahmad bin Miskin sendiri, anak istrinya sudah beberapa hari pula tidak makan. Tetapi melihat keadaan perempuan tadi dengan anaknya, timbul rasa iba dan kasihan dari Syekh Ahmad bin Miskin ini. Apalagi melihat tatapan dari sang anak yang sangat mengharapkan, yang seakan-akan menawarkan surga kepadanya, ditukar dengan sepotong roti. Dengan serta-merta Ahmad bin Miskin pun dengan segala keikhlasannya memberikan
potong roti berisi manisan tersebut kepada wanita perempuan fakir miskin tadi. Sehingga tiba-tiba dengan seketika, dengan dipenuhi rasa syukur, perempuan tadi bercucuran air matanya karena bahagianya melihat anaknya akan mendapatkan makanan. Saking bahagianya bercucuran air matanya dan mendoakan pada si amat miskin, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah merahmatimu. Dan si anak tampak sangat gembira dengan mata berbinar mendapatkan sepotong roti setelah beberapa hari tidak mendapat makanan. Akhirnya amat miskin melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya. Di sebuah jalan beliau menyandarkan dirinya ke sebuah tembok, tetapi sahabatnya Abu Nasr memanggil-manggilnya, "Wahai Abu Muhammad, sesungguhnya di rumahmu hari ini telah datang atau kekayaan yang sangat melimpah dari seseorang dari kota Khurasan." Ternyata orang dari kota Khurasan ini adalah teman bisnis daripada ayah Ahmad bin Miskin, yang dulu sekitar 30 tahun yang lalu pernah menitipkan berinvestasi menitipkan modal, tetapi dibawa pergi ke Khurasan. Dan di Khurasan akhirnya sahabat ayahnya ini berhasil menemukan kehidupan di sana dan menjadi saudagar yang sukses dan kaya raya. Sehingga sebagai bentuk tanggung jawabnya ingin mengembalikan modal tersebut, akhirnya mencari ayahnya Ahmad bin Miskin atau ahli warisnya. Dan seketika Ahmad bin Miskin pun menjadi kaya raya. Nah, setelah kaya raya, Ahmad bin Miskin mencari kembali perempuan fakir dan anaknya, anak yang tempoh hari yang saat itu ditemuinya dan diberikannya sepotong roti. Ahmad bin Miskin memberi tunjangan menghidupi perempuan ini dan anaknya. Saking kaya rayanya, hasil dari bisnis yang dia jalani, Ahmad bin Miskin mendermakan hartanya. Bisa jadi satu kali berinfak sampai 1000 dinar. Kita bayangkan berapa banyaknya. Sampai-sampai suatu ketika Ahmad bin Miskin merasa bahwa dengan amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan dirinya sebagai seorang soleh yang berhak atas surga Allah Subhanahu wa taala. Dan timbul rasa kebanggaan dari dirinya. Sehingga suatu hari, suatu malam, Ahmad bin Miskin tertidur. Dalam tidurnya Ahmad bin Miskin bermimpi dihadapkan pada hari kiamat, di mana terdapat lautan manusia yang masing-masing menggendong dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga tibalah pada hari perhitungan yang menimpa kepada Ahmad bin Miskin. Lalu didatangkanlah amal-amal baik dan amal-amal buruk dari Ahmad bin Miskin. Sampai ketika Ahmad bin Miskin pernah berinfak 1000 dinar, dimasukkan ke dalam timbangan. Sangat besar pahalanya. Tetapi di balik infak tersebut ada sedikit rasa di dalam hatinya, keinginan untuk disebut-sebut oleh orang lain, keinginan untuk dipuji orang lain, keinginan yaitu riya. Sedikit saja, yang sehingga ketika ditimbang, hawa nafsu tersebut menggerogoti amal yang tadi sangat besar, dan akhirnya tidak ada nilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala dan tidak menambah berat timbangannya. Ahmad bin Miskin kaget karena begitu banyak amal yang dilakukan, ternyata tidak ada benar apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya
dosanya lebih besar daripada amalnya, amal baiknya. Miskin saat itu sudah merasa bahwa dirinya tidak akan selamat dari api neraka. Tetapi masih ada satu amal yang pernah dilakukan oleh orang miskin, yaitu sedekahnya kepada seorang fakir miskin dengan sepotong roti. Nah, sedekah ini terjadi dilakukan dengan keikhlasan tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Dan ketika dimasukkan ke dalam timbangan, ternyata lebih berat amalnya daripada dosanya. Ternyata ada satu lagi amal yang belum terhitung, yaitu air mata bahagia dari perempuan fakir yang diberikan roti oleh hamba miskin. Ketika menetes air mata tersebut, semakin berat timbangan amal. Dan akhirnya para malaikat bersuara bahwa orang ini selamat. Hikmah dari kisah ini berhubungan dengan muhasabah kita. Yang pertama adalah kita senantiasa untuk tajridul niat, memperbarui niat kita. Karena seringkali ketika meniatkan ikhlas karena Allah, tapi tengah jalan sedikit berbelok. Itu mungkin suatu hal yang manusiawi. Nah, harus kita terus perbarui niat kita agar segala amal kita semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari kiamat kelak, di hari penghisaban kelak, Allah datangkan amal-amal ini, terutama amal-amal yang ikhlas ini akan menjadi pemberat kita di hari kiamat nanti. Ada sebuah doa yang sangat relevan agar kita terhindar dari kemusyrikan. Allahumma inni na'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lamu wa nastaghfiruka lima a'lamu. Ya Allah, lindungilah aku dari perbuatan syirik kepadamu, dan juga ampunilah aku apabila kami melakukannya akibat ketidaktahuan kami. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.